Judul cerita, Badai di Langit Surabaya. Raka tidak pernah meminta kekuatan itu. Malam itu, 3 tahun lalu, ia hanya anak SMA biasa yang berlari di bawah hujan deras di kawasan Tunjungan, ketika petir menyambarnya tepat di dada. Dokter bilang, mustahil ia selamat. Tapi Raka bangun 2 hari kemudian dengan jantung yang berdenyut lebih kencang dari biasa dan tangan yang bisa memanggil angin. Sejak itu, ia menjadi Bayu, penjaga kota yang tak dikenal, yang bergerak di antara gedung-gedung tinggi ketika orang-orang tidur. Misi yang salah. Senin pagi, Raka menerima pesan anonim di ponselnya. Ada yang akan diledakkan, terminal pelabuhan Tanjung Perak. Malam ini, kamu satu-satunya yang bisa menghentikannya. Ia mengabaikannya. Pasti palsu. Tapi sore itu, ketika ia melintas di atas kota dan melihat 3 truk tanpa pelat, nomor bergerak beriringan menuju arah utara, sesuatu di dadanya bergetar. Insting yang tidak pernah salah, ikuti mereka. Di dalam pelabuhan Raka, menyusup masuk lewat atap gudang tua. Di bawahnya, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Puluhan peti besi. Kabel-kabel yang saling terhubung. Dan di tengahnya, seorang pria berkacamata tengah mengetik di laptop, dikelilingi 6 orang bersenjata. Bom. Beneran. Ia mengatur napas. Kalau ia turun sekarang, pria itu bisa menekan tombol kapan saja. Kalau ia tidak turun, kapal-kapal di pelabuhan, beserta ribuan penumpang malam ini, akan musnah. Tiba-tiba, sebuah tangan mencengkeram bahunya dari belakang. Raka berbalik cepat dan hampir jatuh dari atap. Di hadapannya, berdiri seorang gadis berambut pendek, mengenakan jaket hitam. Wajahnya dingin. Di punggungnya tersampir busur yang tampak bukan dari dunia ini. Santai, bisiknya. Aku yang kirim pesan itu. 2 pahlawan, 1 masalah namanya Sinta. Ia bisa melihat masa depan, tapi hanya sekali dan hanya beberapa menit ke depan. Dan malam ini, yang ia lihat adalah Raka mati. Di setiap kemungkinan yang aku lihat, katanya pelan, kamu turun, mereka tembak kamu, dan bom tetap meledak. Lalu kenapa kamu ke sini? Tanya Raka. Karena ada satu kemungkinan yang belum aku coba, yang melibatkan kita berdua. Raka menatap ke bawah. 6 penjaga, 1 ilmuwan gila. Waktu tersisa 12 menit. Oke. Ia menghela napas. Jelaskan rencananya. 12 menit. Sinta menembakkan panah ke kabel utama. Gelap total. Raka turun seperti badai. Angin melingkar dari tubuhnya melempar 4 penjaga sekaligus ke dinding. 2 orang tersisa mencoba menembak. Sinta sudah mengetahui kemana mereka akan mengarahkan senjata. Dan ia sudah bergerak lebih dulu. Tapi pria berkacamata itu tersenyum. Kamu pikir aku tidak mempersiapkan ini? Ia mengangkat remote kecil. Tombol merah menyala. Raka bergerak insting. Tangannya terentang. Angin memusar dari seluruh penjuru gudang, menciptakan pusaran yang menyelimuti pria itu. Remote terlepas. Melayang. Sinta melompat, menangkapnya di udara. Hening. Lalu, klik. Ia mematikan saklar. Setelah badai mereka duduk di atap gudang yang sama, memandang lampu-lampu kapal yang berkedip di atas laut malam, suara siren polisi mulai terdengar jauh. Kamu tahu, ini tidak akan berakhir di sini, kata Sinta. Tahu. Raka menatap cakrawala Surabaya. Menara-menara kota berdiri kokoh. Tapi setidaknya malam ini, semua orang pulang dengan selamat. Sinta berdiri, mengencangkan tali busurnya. Kalau kamu butuh bantuan lagi, ia melempar sebuah kartu kecil ke tangan Raka. Jangan hubungi aku. Aku yang akan datang sendiri kalau sudah waktunya. Dan ia melompat ke kegelapan, menghilang sebelum Raka sempat menjawab. Raka melihat kartu itu. Kosong.
Tidak ada nomor, tidak ada nama. Ia tertawa kecil, lalu melompat ke langit malam. Angin menyambutnya seperti selalu, membawanya pulang melayang di atas kota yang tidak pernah tahu siapa yang menjaganya. Tapi jauh di suatu tempat, seseorang membuka folder di laptopnya dan mengetikkan satu nama, Bayu. Permainan baru saja dimulai.